Selamat malam guys, netizen, khususnya kader-kader Gerindra, simpatisan Gerindra, Prabowo presidenku, Gibran wakil presidenku, kan begitu. Sama kayak Dani juga. Dani adalah seorang kader dari Partai Gerindra. Kader Gerindra yang sekarang menjadi anggota legislatif Komisi 10 di DPR. Membidangi masalah musik lah segala macam lah. Dani seorang kader Gerindra. Seorang kader Gerindra yang prestasinya dipertanyakan tuh oleh seluruh simpatisan. Gua bukan kader, gua simpatisan. Setelah Partai Gerindra berdiri, gua dari masa muda gua mencoblos Gerindra. Hati gua, jiwa gua Gerindra. Gua direndahkan dengan kekalahan Prabowo yang di pemilu 2010. Gua kalah nyoblos Prabowo, gua tetap Prabowo dalam hati gua. Sekarang Prabowo naik ke puncak menjadi pemimpin bangsa, gua merasa ditinggikan. Tapi gua nggak sombong, Dani. Gue tetap membumi. Gue bisa aja sedemikian lama hati gue pendem loh. 15 tahun gue pengen ngeliat Prabowo jadi pemimpin ini, gue dipendem. Begitu kalah lagi. Dicaci maki, diledekin, gue nggak, gue tabah. Karena gue lihat panutan gue Prabowo, dia kalem, gue juga harus seperti itu. Karena memang gue dari muda, dari zaman dia masih dinas militer, gue masih sekolah, gue udah mengidolakan Bapak Prabowo Subianto. Karena apa? Sebagai seorang lelaki, sebagai seorang pria, dia itu perfect. Ganteng, kaya, punya jabatan, dihormati karena keluarganya seorang bagawan, mantu presiden. Cewek mana? Tuh. Cewek mana yang gak? Makanya sebagai seorang pria wajar gue mengidolakan dia. Satu lagi yang membuat gue semakin yakin. Karena apa? Di dalam hati seorang Prabowo itu ada ketulusan, patriotisme tinggi, menghormati wanita. Tuh, itu nggak ada di lu, Dani. Nggak ada di lu. Betapa Prabowo jatuh bangun dihantam, direndahkan serendah-rendahnya itu Prabowo. Gue tetap speak. Gue udah menahan euforia gue tuh sebenarnya kemarin tuh begitu Prabowo gue terpilih tuh gue harusnya tuh wah lu bangsat lu lihat tuh sini gue mana lu, gue harusnya begitu kalau ngikutin emosi gue. Tapi karena ilmu yang gue terima, nggak boleh sombong, nggak boleh benci. Itu seorang patriot Gerindra. Di lu mah nggak ada, Dani. Lu mah bisanya jelek-jelekin Gerindra doang. Potong titik gue kalau Gerindra kalah. Sampai sekarang lu titik lu masih ada tuh. Iya gak? Emang titik lu sesuper apa sih? Mau kawin lagi. Dani. Jokowi bangsat, Jokowi anjing. Masuk penjara lu, Dani. Apa efeknya? Lu ngejatuhin kredibilitas Partai Gerindra. Mempengaruhi kredibilitas Prabowo sebagai seorang pemimpin, pembina Gerindra. Juga secara nggak langsung lu itu telah merendahkan keilmuan, keimanan lu sebagai seorang muslim. Jatuh rendah hanya karena perbuatan lu itu. Gue sama Gus Dur gue fans. Gue idola gue juga tuh, Gus Dur, muslim yang baik. Lu kan berkiblat sama Gus Dur, gue tahu filosofi lu, sifat-sifat lu, karakteristik lu persis lu sama Gus Dur. Ceplas-ceplos. Dimana sesuatu emang kalau memang kita harus apa lu bilang tuh, keluar dengan ugal-ugalan, ya harus ugal-ugalan. Tetapi Gus Dur itu ilmunya tidak seperti itu. Lu salah menerapkan. Apa mungkin karena lu lagi enak-enak berguru, tiba-tiba Gus Dur meninggal, jadi lu kehilangan panutan. Jadi ilmunya baru setengah. Apa yang lu pelajari dari Gus Dur itu baru sedikit sebenarnya. Karena Gus Dur udah meninggal. Gue yakin dan percaya Gus Dur udah di surga. Karena dia orang baik. Ya lu belajarlah sama Bapak Prabowo. Ya ampun, Dani. Nggak sombong, nggak ada iri hati, semuanya dalam hati dia mas. Seumur umur dia mah emang dasarnya emang orang kaya, berpendidikan, kualitas ganteng.
nggak ada kebencian dalam hatinya ya, walaupun dia diperlakukan seperti itu. Wajar kalau sekarang itu dia ditinggikan karena perlakuan masyarakat segala macamnya terhadap dia tuh caci maki tahun 98 ya. Wajar kalau dia ditinggikan. Sekarang ini wajar. Dia itu ditinggikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia anak Tuhan. Prabowo tuh anak Tuhan. Lu merasa tinggi hati di hadapan adik gue, Ryan. Nih gue Ryan. Siapa? Ryan Pono. Porno. Lo apa sih lo? Lu menganggap adik gue remeh. Meremehkan adik gue dengan keangkuhan lu, kesombongan lu itu tuh. Lu merasa tinggi. Di dalam iman Kristus gue, barang siapa yang meninggikan, dia akan direndahkan. Adik gue Nyong, anak kemarin sore di industri musik, dengan kepolosannya, dengan ilmu yang sepengetahuan dia seperti saat ini, yang dia katakan dengan ketulusannya, tidak mewakili siapa-siapapun. Nggak mewakili Agnes, Ari Lasso, Once, semuanya dia tidak mewakili. Dia mewakili pribadi dia, merasa menyampaikan keresahannya kepada lo dan public figure yang dianggap, wah Dani itu, dia menganggap lo legend kok. Dia berguru malu. Dia menganggap lu kakak, orang guru panutan. Tapi lu mensikapinya seperti itu. Apa karena dia anak murid dari Maya? Apa karena Maya Estianti, mantan istri lu? Sehingga jadilah seorang Ryan Pono sampai saat ini seperti yang sebagian masyarakat tahu. Sebagian. Kalau lu semua masyarakat tahulah. Dengan sepak terjang lu kebanyakan jeleknya Dani sebagai personal, bener. Lu sebagai personal seorang kader sekarang, lu jelek. Dengan kasus ini lu jelek. Ya. Dengan kasus lu di penjara gara-gara jelek ini lu jelek. Potong titik lu jelek, udah jelek, enggak ada bagus-bagusnya, enggak ada untung-untungnya. Gue bingung bisa lu jadi anggota DPR. Apa karena Agnes Monica membuat video mempromosikan lu? Pilih Dani, kita harus pilih Dani sebagai anggota DPR. Sehingga lu menjadi anggota DPR. Kan enggak ada videonya. Lu minta dibikin video itu enggak juga. Apa karena Dani minta bikinin video sama Agnes ya? Tapi enggak juga. Videonya enggak pernah dibikin. Agnes juga enggak mau, ogah. Tapi kenapa lu bisa jadi anggota DPR ya Dan ya? Bingung gua. Ya. Lu aja secara pribadi, cuman lu doang yang dalam hati lu tuh menganggap lu itu, lu mah padahal bukan siapa-siapa Dani. Orang hanya menikmati hasil karya lu, tetapi sebagai seorang personal, lu tuh nggak dianggap. Apalagi dengan sekarang, orang yang tidak tahu siapa Ryan. Ryan tuh dari PDI, adek gue tuh, kader PDI itu adek gue. Kader PDI adek gue, dia nyanyi di depan ketua pembina Megawati, adik gue tuh diundang secara langsung. Gue bukan nyombongin, biar krecek-krecek itu adik gue tuh. Dia tuh kesayangan Megawati, dia kader PDI. Di mana sekarang tuh lagi dihantam kanan, tapi adik gue enggak, sebagai seorang satria dia menunjukkan jiwa moncong putih tuh adik gue. Lu mah apaan Dani, malu-maluin gue Dani, aduh, jangan Dani. Ya. Lu mau menjatuhkan Ryan di depan netizen secara japri, lu marahnya itu urusan lu berdua. Jangan lu ulangi lagi dong kekilapan. Nggak ada kilap-kilap. Lu sengaja Dani, lu sengaja. Dimana untuk yang kedua kalinya ada videonya. Pertama lu japri-japrian, yang kedua lu videonya ada. Porno. Nggak boleh dong. Lu lakukan itu sebenarnya lu hanya menjatuhkan harga diri lu yang udah jatuh sejatuh-jatuhnya. Justru adik gue itu dengan loop seperti itu, dia ditinggikan sekarang. Orang yang nggak tahu Ryan Pono sekarang dia tahu. Bagi yang sudah tahu siapa Nyong, dia akan semakin dihargai. Adik gue, artis gue, pujaan gue ternyata memiliki kepribadian yang canggih. Dia akan semakin dicintai. Untuk yang tidak tahu, jadi tahu. Nah, orang yang udah tahu lu, sekarang makin tahu lagi bahwasannya lu tuh nggak bagus Dan. Nggak bagus. Sebenci itu gue bingung Dan, lemah lu Dan. Lu benci sama Agnes boleh.
Tapi lu tidak lakukan itu, lu tidak seperti itu terhadap Agnes, tapi terhadap Nyong lu begitu. Gue bingung gua. Anak merensor nggak punya apa-apa, Nyong. Nyong cuma punya keluarga besar Fempono. Nyong itu bukan siapa-siapa kalau bukan Maya yang angkat. Apa karena kedekatan dia sama Maya lu jadi begitu? Hah? Sebenci itu lo sama dia? Hah? Apakah orang-orang yang dekat dengan Maya akan lu musuhi, lu benci? Apa karena sekarang lu baru merasakan efek dari perbuatan lu terhadap Maya? Kalau di gue Dan, ya. Nanti ini video ini, Viti ini gue ambil dari Viti adek gue, Inapono, adek gue perempuan. Jadi gue ambil videonya nanti gue taruh. Nah, dia ingin speak up tapi nggak usah, biar kakak yang bicara. Karena ini udah menyangkut keluarga. Kalau masalah japri, urusan lu berdua. Tapi lu di video nih netizen lihat, ya. Ini udah ranah keluarga besar gua. Bahwasannya lu bilang Ryan aja yang membuat gelombang, nggak ada. Gelombang itu sebenarnya datangnya bukan dari Ryan. Kami keluarga karena lu berbicara itu kan masalah japri aja. Ya udahlah, oke lah, masuk akal gua. Secara gue bukan orang hukum sih. Kalau mau diperdebatkan, oh yaudahlah, cuman masalah japri-japrian begitu antara lo sama Ryan aja. Kan lu bilang masalah japri, oke, udah kelar. Buat gue sih no problem. Nyong cerita sama gue. Gue bilang udah Nyong, udah kelar Nyong. Cuman masalah japri-japrian antara lo. Bener seperti kata lo, cuman japri-japrian. Tetapi aktualnya untuk yang kedua kali lu berbicara seperti itu. Ini ada videonya. Segala mimik, gestur lu itu, ya. Gue ini orang tua Dan. Umur gue 50. Gue tahu bahwasannya lu sengaja ngomong begitu, Dani. Ya. Asli sengaja. Semua orang tahu kok. Lu pikir orang bodoh. Semua orang tahu, Dani. Jangan lu bilang orang bodoh. Karena lu merasa diri yang paling hebat, yang paling pinter, sehingga lu enggak, lu yang salah. Adik gue yang tadinya dibilang orang bodoh nih Ryan, sekarang orang menganggap dia pinter. Wah, Ryan pinter nih Nyong nih. Salut gue sama Nyong Pono nih, Ryan Pono. Dengan kerendahan hatinya. Lu punya harta, gue gak, Dani ntar lu ya. Gue masalah ini, Fempono ini bakalan ada gelombang, itu mah urusan yang tua-tua. Walaupun gue di Nyong bicara sama gue semua. Gue sebagai laki, kakak laki yang nomor 2, nomor 1 ada. Dia menyerahkan gue untuk bicara, ya gue bicara. Buat gue Inapono fitinya nih biar kakak yang bicara. Buat gue tuh di ajaran keluarga besar kami, leluhur kami, bahwasannya seorang wanita itu adalah individu yang istimewa. Individu yang harus dicintai, dilindungi, dijaga sampai tetes darah penghabisan. Di keluarga gue Indonesia Timur, Nusa Tenggara Timur, mungkin di Indonesia bagian timur wilayah lain juga mungkin sama. Sampai tetes darah penghabisan. Jadi biar kakak pasang badan. Karena apa? Harga diri seorang pria itu ada di pundak istrinya, di pundak pasangannya. Ya. Nah, lu harga diri lu mah udah gak ada harga dirinya lu Dani. Kalau di orang timur mah, menurut leluhur nenek moyang gue, lu mah udah gak ada harga dirinya Dani. Gak ada. Dengan apa yang lu perlakukan. Dulu gue idola lu, lagu lu gue nyanyi-nyanyiin. Dani idola gue, ngetop lu di 19, sampai sekarang masih top. Gue gak pungkiri itu, gue akui. Tapi begitu lu memperlakukan individu seorang wanita dengan seperti itu, lu tuh udah gak ada harga dirinya. Tambah lagi sekarang lu berlaku seperti itu. Udah harga diri lu tuh apa karena balasan yang lu terima dengan lu merendahkan seorang wanita, lu baru terima sekarang. Sehingga timbul rasa kebencian. Iya. Yeah. Gue bingung kenapa lu bisa sebenci itu sama Ryan. Kebencian lu secara personal urusan lu. Urusan tetek bengek masalah apa sih? Loyalitas tetek bengek lu sebagai anak urusan lu Dan. Lu mah emang kerjaan lu di situ, masih Nyong juga. Nyong tuh junior lu. Urusan lu, tapi ini lu udah salah. Lu memperlebar masalah itu ke ranah keluarga. Gua bicara ini sebagai keluarga. Gua bicara sebagai simpatisan Gerindra. Lu mah efek lu banyak Dan. Kebodohan lu terlihat. Lu gak ada bagus-bagusnya. Malu gue sebagai simpatisan Gerindra, gue bingung. Hah? Malu Dan. Apalagi lu sama Nyong lagi, aduh.
Apa karena itu, Nyong? Karena dia anak buahnya Maya? Kok lu, kan lu udah punya semuanya, Dan. Duit, jabatan, kekayaan, apa segala macem. Tapi kok ada kebencian sih di hati lu, Dan? Karena lu baru merasa apa yang telah lu lakuin itu. Sama ibu dari anak-anak lu. Itu, Dan, makanya, Dan. Kalau belajar ilmu tuh jangan setengah-setengah, Dan. Kalau mau bandel-bandel, kalau mau baik-baik. Bandel-bandel tapi ilmu tetap jalanin. Kalau guru lu udah nggak ada, keburu meninggal tuh. Sang idola gue juga, Gus Dur, ya, tokoh pluralisme, udah nggak ada. Ya lu belajar ilmu sama Bapak Prabowo, lu kan deket. Lu belajarnya masih apa sih? Yang ada benci aja. Gue juga gedek. Karena bukan pilihan gue tuh Bapak Jokowi. Tapi gue nggak pernah begitu, Jokowi anjing, lu mas parah lu mah, Dan. Masuk penjara lagi lu. Di penjara mah saudara gue semua, Dani. Jadi begitu, Dan. Sebagai seorang legislatif Gerindra, lu harus tunjukkan gentleman. Adek gue gentleman, lu malu. Kalaupun memang ada salah kata adek gue terhadap lu mengenai penyampaiannya masalah industri musik, ya lu harusnya kan sebagai yang tua kan lu yang paham, lu rangkul dong adek lo tuh, apalagi dia murid si Maya tuh, lu unjukin dong cinta kasih lo, sayang lo sebagai seorang muslim yang belajar. Kan diajarkan, semua agama diajarkan kebaikan, ketulusan, cinta kasih, lu kan diajarkan, Dan. Lu tunjukkan itu dong, Dan. Iya gak? Buat gue gak takut sama lu, Dan. Beneran, Dan. Jangan menjadikan jabatan lu sekarang ini, harta kekayaan lu, ketenaran lu, semua status yang sekarang dengan tinggi itu yang lu terima saat ini, lu mau pakai buat merendahkan orang lain. Nggak bisa, Dani. Secara personal lu merasa bisa, oh iya itu sih menurut lu, tapi lu dengan sekarang ini lu tuh nggak ada apa-apanya di mata semua, nggak ada. Orang masih respect sama Anang deh daripada malu. Bener. Mesti mending Nyong deh adek gue dengan ketulusan, kepolosan. Karena kita diajarkan nilai-nilai luhur. Salah lu seperti itu. Lu menjaga wanita aja lu nggak bisa. Makanya lu harga diri lu udah nggak ada. Tetap lu mau berlaku gaya seperti lu mau kaya miliun itu, tetap lu mah gak ada harga dirinya. Kalau buat di depan gua mah lu jauh. Mendingan gua nih ngasih makan, punya keluarga, punya anak, ngasih makan ntar enggak, ntar makan ntar enggak. Harga diri gue lebih tinggi daripada lu, walaupun lu punya semuanya. Nih dah nih, lu sama Nyong aja gak ada apa-apanya, apalagi sama gua. Nyong mah adek gua. Permasalahan dari awal Nyong datang ke gua ngomong, kakak bagaimana? Gua datang enggak? Dani udah minta maaf, lu datang, tetap fokus. Gue bilang sama adik gue, dia ngomong sebelum datang, Dani udah minta maaf, secara pribadi, lu terima dengan bijak, dengan dewasa, lu datang, lu fokus. Ini permainan Dani, gue bilang sama Nyong, ini permainan Dani sebenarnya, permainan lu, Dan. Kalau Nyong nggak gue bilang begitu, dia datang ke acara itu dengan emosi, dengan kebencian untuk balas dendam sama lu tuh di depan forum yang kemarin tuh. Adek gue bisa kelihatan bodoh, bisa kelihatan tolol, setolol-tolol yang jadi tuh adek gue. Tapi gue, keluarga kita tuh begitu, udahlah. Keluarga gue tuh orangnya tulus, udah yang udah kita bijaksana. Karena apa? Ilmu keimanan gue diajarkan dengan baik. Dia datang dengan wisdom. Lu bilang, lu malu, Dan, kalau adik gue yang umur 43 tahun, artis kemarin sore, gak punya apa-apa, datang ke hadapan lu bicara karena gue memiliki rasa wisdom. Lu malu, Dan. Lu mau bikin adik gue bodoh, gak bisa, Dan. Gue bilang itu mah permainan Dani supaya lo hilang fokus. Datang dengan cinta kasih, peace. Datang dengan tujuan niat baik lo, mengutarakan keresahan hati lo. Udah, nggak nyangkut masalah personal yang lain-lain, artis-artis yang Agnes Monica, Ari Bias segala macam. Enggak, dia datang dengan pribadi, dia bicara, berdebat kepada maestro Dani Dewa. Dia menganggap lo maestro. Gua aja begitu kok menganggap lo maestro. Maestro yang nggak ada harga dirinya, tapi
Tapi kalau Nyong juga dulu menghormati lu, teman, karena sekarang udah nggak begitu, Nyong. Seorang maestro, lu harusnya rangkul dong. Ya ampun. Lu jadi pemimpin kan harus siap dicaci, dikritik. Nyong mah lu harus bisa bedain, Dani, kritikan yang dari dalam, lu sebagai pemimpin dikritik, lu harus bisa bedain. Ini kritik, orang mengkritik gue dari dalam hati dengan ketulusan untuk membangun. Ini orang kritik gue, tapi kritiknya ini ada alasan-alasan tertentu. Kritik hanya karena untuk menyampaikan sakit hati apa segala macam. Lu harus bisa bedain. Adek gue tuh datang dengan ketulusan kepada seorang maestro. Tapi perlakuan lu itu bukan mencerminkan seorang maestro. Dani, intelektual lu nggak ada. Makanya puji Tuhan deh, Tuhan sayang gue dikasih punya adik berjiwa besar, intelektual tinggi. Nggak kayak lu, Dan. Harusnya adik gue tuh yang di situ. Kalau gue jadi Prabowo nih, gue turunin tuh. Bener. Udah deh. Dani ganti aja sama si Nyong Ryan tuh. Udah nggak apa-apa. Kasih 1 kursi untuk PDI. Gratis. Karena hatinya Nyong Ryan walaupun dia kader PDI, dia sama seperti Prabowo. Kalau gue jadi Prabowo udah lo. Udah nggak apa-apa, lo gantiin Dani deh. Lu malu-maluin, Dan. Nggak ada prestasi dari lu tuh sebagai kader Gerindra apaan? Nggak ada. Potong titit, Gerindra kalah. Lu kagak lakonin. Lu kagak gentle. Jokowi dikata-katanya di penjara. Sekarang orang ngomong, masa mantan narapidana jadi anggota legislatif? Gerindra gimana tuh? Malu Gerindra. Bener, Dan? Jadi gitu. Nanti akan ada gelombang yang akan menekan lu untuk lu harus legowo. Harus belajar dari sekarang. Gua kasih ajar lu. Fampono dari Indonesia Timur mengajarkan lu ketulusan, cinta kasih. Lu belajar agama lu baru setengah-setengah lu. Gue bingung. Nih kayak gue, biar bini-bini juga gue paham. Karena leluhur gue itu mengajarkan hal seperti itu. Ketulusan, rendah hati, tidak sombong, dan juga ganteng. Lu mah kayak doang. Ganteng kagak lu. Dihormatin kagak lu. Harga diri lu gak punya lu. Mending gue, biar gue gak punya apa-apa. Gue ganteng. Minimal anak gue lah yang ngomong gue ganteng. Minimal Nyong Ryan Pono bilang, kakak ganteng ya. Iyo. Kakak gak punya apa-apa. Kakak cuma punya ilmu yang diajarkan. Dan lu ngomongin bola kemarin. Ngomongin bola lu gak ngerti bola. Tetapi di satu sisi lu merendahkan harga diri wanita. Lu kan dikritik juga. Lu ngomongin bola nyerempet wanita lagi. Ada apa dengan lu sih, Dan? Sebenarnya lu masih mencintai Maya apa bagaimana sih, Dan? Apa karena Maya lu jadi bencinya sedemikian rupa sama adik gue tuh, Nyong tuh? Aduh, Nyong menghormati lu karena lu mantannya Maya. Dia tahu adik gue tuh nggak pernah melupa sejarah. Dia tahu perbuatan baik semua orang yang kita terima nggak boleh dilupain, harus diingat. Kalau kita bisa balas, kalau nggak ya udah kita balas dalam doa. Tuh Dani, masalah iman gue tuh, leluhur gue tuh bilang nggak boleh sombong. Nggak kayak lu, Dan. Lu apaan, Dan? Lu belajar agama, ilmu agama sama Gus Dur, orang hebat. Lu sekarang punya Prabowo, tapi lu begitu kelakuan lu, gue bingung, Dan. Ada kebencian di dalam hati lu, Dan. Lu nggak diajarin emang tidak boleh menyimpan rasa dengki, rasa benci. Lu nggak diajarin sama orang tua lu, saudara-saudara lu, kakak-kakak lu. Gue ini diajarkan dari kecil. Orang tua gue, kakek gue, opa gue, semuanya leluhur gue. Tidak ada boleh kebencian dalam hati. Tidak boleh sombong, rendah hati, saudara persaudaraan. Keluarga gue bukan keluarga siapa-siapa. Dibandingin lu mah kalah secara finansial. Apalagi status sosial, kalah. Keluarga gue itu cuma punya itu. Harga diri. Fampono. Gini. Masih punya harga diri. Lu udah gak ada harga diri lu, Dan. Keluarga gue tuh diajarkan keindahan. Yang tua merangkul, tahu posisi.
segala kebaikan orang tua. Sama sebenarnya orang tua lu juga ngajarin yang baik sama lu. Sama agama lu, iman percaya lu juga, lu terima ajaran Muslim itu, lu tentunya diajarkan kebaikan, semuanya lu diajarin kebaikan. Sama sama gue juga sama, ya. Tapi ingat, segala gue yang terima nih, adik-adik gue nyongrain semua ini, menerima apa kebaikan-kebaikan, nilai-nilai luhur yang diajarkan dari leluhur gue tuh, ya, berlandaskan keimanan gue sebagai keluarga gue besar Kristen nih, juga sebenarnya orang Muslim juga sebenarnya begitu sama, cuma lu aja yang beda. Bahwasannya yang kami Fampono lakukan di dalam dunia itu, nilai-nilai luhur kebahagiaan itu, bukan hanya karena untuk lu lihat nih keluarga Fampono supaya berbuat baik, supaya untuk nih lihat, supaya dihormati, supaya disanjung, demi kehormatan, apa tetek bengek, nggak ada. Nggak. Nilai-nilai kebaikan yang kami terima, anak-anak cucu-cucu bersaudara yang dari leluhur-leluhur gua nih, ya, termasuk Nyong terima itu, kebaikan-kebaikan itu, akan gue pertahankan, akan gue ceritakan, akan gue ajarkan ke anak-anak gue, ke cucu-cucu gue. Bukan untuk hebatnya gue, bukan hebatnya untuk Fampono, tetapi hanya satu ini yang penting. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, yang di dalamnya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu leluhur gua tuh. Bukan hanya untuk hebatnya gue, enggak. Kalau lu lu berbuat untuk supaya lu dihormati, dan lu nggak populer, orang nggak tahu lu, dan kalau lu itu adalah anggota legislatif DPR, lu ribut lah sama Nyong mencari popularitas. Bosan ini gua anggota DPR, berbuat yang sedemikian rupa supaya orang tahu kalau lu anggota DPR. Butuh pengakuan lu. Aduh Dani, cemen lu Dani, jauh. Malu, Dan. Kasihan anak lu malu, bener, istri lu juga malu sebenarnya. Jadi kebodokan lu itulah. Cuman kebodokan lu dan ketololan lu dan kemunafikan lu itu dilindungi oleh finansial yang tinggi, jabatan. Dalam hati sebenarnya malu Pak Prabowo ngeliat lu. Bener. Di pertemuan membahas industri musik itu lu, kayaknya lu yang paling bodoh, Dan. Orang lihat lu sebenarnya males. Bener, Dan. Orang lebih menghargai adik gue itu Nyong Pono. Jadi begitu netizen. Ya, urusan Fampono ini belum kelar. Jadi semuanya bukan gelombang ini bukan datang dari Nyong pribadi, karena ini udah masalah keluarga, biar nanti keluarga. Ya Dan ya. Kalau gue sih udahlah Dan lah. Gue tahu lu lah, gue tahu banget lu, aduh, ada sesuatu di hati lu tuh, dan sebenarnya lu baik, dan cuman ada kebencian apa karena apa ya? Benci lu tuh, aduh. Belajar sama orang terhormat semua lu. Karena gue simpatisan Gerindra, lu kader Gerindra, tapi lu bodoh. Jadi udahlah. Biarin lah om-om gue, kakak-kakak gue, bung-bung gue yang akan menekan lu supaya lu harus belajar lu berjiwa besar, dan mengakui. Tinggal ngakuin aja, bikin video udah kelar. Ya. Malu emang lu, tapi gentleman aja, jiwa besar. Nggak apa-apa deh. Gue harus minta maaf nih karena kebodohan gue. Dengan rendah hati, bicara aja baik-baik, bikin video kelar. Lu rendahkan hati lu, nanti lu akan ditinggikan. Yakin gue. Lu sebenarnya paham, cuman keangkuhan lu tuh. Aduh, Dani. Lu mainnya sama siapa sih, Dan? Jenggot potong, Dan, rapiin. Kayaknya jenggot lu kepanjangan, jadi lu begini terus jalan nunduk. Ya, Dani ya. Oke. Kita fight, Dani. Oke, gue nggak punya uang. Gue keluarga Fampono cuma punya harga diri. Gue nggak takut sama lu, Dan. Walaupun lu punya duit, punya kuasa, punya jabatan, nggak takut. Lu mah nggak punya harga diri, gue masih punya harga diri. Oke, netizen. Prabowo. Nih. Love you, peace. Tuhan memberkati.